Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Menda Putri dengan NIM 152.111.111.35048. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 keamanan informasi dengan judul Connectivity Verification. Oke, Connectivity Verification pada modul 7. Tentu saja kita pernah mengalami jaringan terputus kan. Dengan adanya alat ICMP membuat paket khusus yang menguji jaringan dengan menganalisis keamanan cyber dan memahami jaringan tempat data normal berjalan sehingga dapat mendeteksi perilaku abnormal seperti jaringan terputus. Pada modul 7 ini akan mempelajari tentang ICMP network, connectivity verification tools, ping and traceroute atau alamat verifikasi konektivitas jaringan ICMP, ping, dan traceroute. Lalu, ICMP. ICMP adalah Internet Control Message Protocol. Rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan yang dikirim jika terjadi kesalahan tertentu. Pesan tersebut akan dikirim dengan menggunakan layanan ICMP dengan tujuan memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu. ICMP tersedia untuk IPv4 dengan ICMPv4 sebagai protokol perpesanan dan IPv6 dengan ICPM-v6 sebagai protokol perpesanan namun disertai dengan fungsionalitas tambahan atau keterangan tambahan. Lalu pesan ICMP secara umum untuk ICMP v4 dan ICMP v6. Yang pertama yaitu konfirmasi tuan rumah. Yang kedua, tujuan atau layanan tidak terjangkau. Yang ketiga, waktu terlampaui. Yang keempat, pengalian rute. Dan yang kelima, konfirmasi tuan rumah. Jadi pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah host beroperasi. Lalu, host lokal mengirimkan ICMP echo request ke host. Jika host tersedia, maka host tujuan merespon dengan echo reply. Berikut ini adalah ICMP echo request atau echo reply. Jadi, di sini ada kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, tujuan atau layanan yang tidak terjangkau. Hal tersebut dapat terjadi ketika sebuah host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan. Maka, dapat menggunakan pesan ICMP destination unreachable untuk mencari tahu sumber bahwa tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Berikut ini adalah beberapa kode destination unreachable untuk ICMP v4. Angka 0 untuk net yang tidak dapat dijangkau. 1, tuan rumah tidak dapat dijangkau. 2, protokol tidak dapat dijangkau. 3, port tidak dapat dijangkau. Dengan nodes ICMP v6 memiliki kode yang mirip, namun memiliki pesan destination unreachable atau keterangannya. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Lalu yang kedua, waktu yang terlampaui. Pesan ICMPv4 atau time exceeded digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa paket tidak dapat diteruskan karena bidang time to live atau TTL. Paket dikurangi menjadi 0. Jadi, jika router menerima paket dan mengurangi bidang TTL dalam paket IPv4 ke 0, itu membuang paket dan mengirimkan pesan default exceeded ke host sumber. ICMPv6 juga mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket telah kadaluarsa. IPv6 tidak memiliki bidang TTL. Ini menggunakan bidang batas hop untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa atau tidak. Namanya sama seperti yang tadi.
Lalu, ICMPv6, RS, dan RA message. Pesan informasi dan kesalahan dapat ditemukan di ICMPv6. Sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang diterapkan oleh ICMPv4 dengan menyertakan 4 protokol baru sebagai dari Network Discovery Protocol ND atau NDP. Berikut ini adalah pesan router IPv6 dan perangkat IPv6. Jadi ini router dengan device-nya. Yang pertama yaitu pesan router solicitation atau RS, yang kedua pesan router advertisement atau RA. Berikut adalah contoh gambarnya. Lalu berikut ini adalah pesan antara perangkat IPv6 dengan perangkat IPv6. Jadi perangkat antar perangkat. Yang pertama pesan router solicitation atau RS, dan yang kedua pesan router advertisement atau RA. Dan ini di sebelah ini adalah gambar antara dua device IPv6. Lalu untuk penjelasannya, pesan RA dikirim oleh router untuk memberikan informasi pengalamatan ke host menggunakan stateless address auto configuration atau SLEEC. Pesan RE dapat menyertakan informasi pengalamatan untuk host seperti awalan, panjang awalan, alamat DNS, dan nama domain. Router akan mengirimkan pesan RA secara berkala atau sebagai tanggapan atas pesan RS. Sebuah host yang menggunakan SLAAC akan mengatur gateway default-nya ke alamat link lokal dari router yang mengirimkan RA. Ketika host dikonfigurasi untuk mendapatkan informasi pengalamatannya secara otomatis, maka host akan mengirimkan pesan RS ke router yang meminta pesan RA. Lalu selanjutnya ada ping dan traceroute. Utilities. Ping test konektivitas. Ping adalah utilitas pengujian IPv4 dan IPv6 yang menggunakan permintaan gema ICMP dan pesan balasan gema untuk menguji konektivitas antar host. Ping memiliki nilai batas waktu untuk balasan. Jika balasan tidak diterima dalam batas waktu, ping memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respons tidak diterima. Ini mungkin menunjukkan bahwa ada masalah, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa fitur keamanan yang memblokir pesan ping telah diaktifkan di jaringan. Adalah umum untuk ping pertama ke batas waktu jika resolusi alamat ARP atau ND perlu dilakukan sebelum mengirim permintaan gema ICMP. Setelah semua permintaan terkirim, utilitas ping memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan rata-rata waktu pulang pergi ke tujuan. Lalu di sini ada jenis tes konektivitas yang dilakukan oleh ping. Yang pertama yaitu pinging the loopback lokal, yang kedua pinging the default gateway, yang ketiga pinging the remote host. Oke. Yang pertama, yang tadi ping the loopback. Ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IPv4 atau IPv6 pada host lokal atau localhost. Untuk melakukan tes ini, ping alamat loopback lokal sebagai berikut untuk IPv4, dan ada perbedaan dengan IPv6 dengan titik dua kali atau kolon 2 kali, lalu 1. Menunjukkan bahwa IP terpasang dengan benar di host, namun respon ini bukan merupakan indikasi bahwa alamat, mask, atau gateway dikonfigurasi dengan benar. Juga tidak menunjukkan apapun tentang status lapisan bawah tumpukan jaringan. Ini hanya menguji IP turun melalui lapisan jaringan IP. Pesan kesalahan menunjukkan bahwa TCP atau IP tidak beroperasi di host. Berikut ini adalah contoh dari ping the loopback gambarnya. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu ping the default gateway. Ping juga bisa digunakan untuk menguji kemampuan sebuah host untuk berkomunikasi di jaringan lokal dengan melakukan ping ke alamat IP gateway default host. Jadi ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa
host dan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default, keduanya beroperasi di jaringan lokal. Untuk pengujian ini, alamat gateway default paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Salah satu kemungkinannya adalah alamat gateway default yang salah telah dikonfigurasi pada host. Kemungkinan lain adalah bahwa antarmuka router mungkin beroperasi penuh tetapi memiliki keamanan yang diterapkan padanya yang mencegahnya memproses atau menanggapi permintaan ping. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Di situ ada echo request dan echo reply. Dan yang terakhir yaitu ping a remote host atau dari jarak jauh. Ping juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui sebuah internet network. Jadi, host lokal dapat melakukan ping ke host IPv4 operasional dari jaringan jarak jauh, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah IP routing table-nya itu. Di situ ada echo request dan echo reply-nya. Jadi, router menggunakan tabel perutean IP untuk meneruskan paket. Selain itu, fungsionalitas host jarak jauh dapat diverifikasi. Jika host jarak jauh tidak dapat berkomunikasi di luar jaringan lokalnya, host tersebut tidak akan merespon. Dan di sini ada notes-nya, yaitu banyak administrator jaringan membatasi atau melarang masuknya pesan ICMP ke dalam jaringan perusahaan. Oleh karena itu, kurangnya respon ping bisa disebabkan oleh pembatasan keamanan. Lalu di sini ada threshold test the path. Threshold atau threshold adalah utilitas yang menghasilkan daftar lompatan yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Daftar ini dapat memberikan verifikasi penting dan informasi pemecahan masalah. Jika data mencapai tujuan, maka pelacakan mencantumkan antarmuka setiap router di jalur antara host. Jika data gagal pada beberapa lompatan di sepanjang jalan, alamat router terakhir yang merespon pelacakan dapat memberikan indikasi di mana masalah atau batasan keamanan ditemukan. Lalu ada threshold test the patch atau RTT, round trip time, menggunakan threshold menyediakan waktu bolak-balik untuk setiap lompatan di sepanjang jalur dan menunjukkan jika lompatan gagal merespon. Round trip time adalah waktu yang dibutuhkan sebuah paket untuk mencapai remote host dan merespon dari host untuk kembali. Tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak dibalas. Informasi ini dapat digunakan untuk menemukan router yang bermasalah di jalur atau mungkin mengindikasikan bahwa router dikonfigurasi untuk tidak membalas. Jika tampilan menunjukkan waktu respon yang tinggi atau kehilangan data dari lompatan tertentu, ini merupakan indikasi bahwa sumber daya router atau koneksinya mungkin digunakan secara berlebihan. Lalu ada threshold test the patch lagi, lanjutannya dari tadi, yaitu IPv4 TTL dan IPv6 hop limit. Jadi threshold memanfaatkan fungsi bidang TTL di IPv4 dan bidang batas hop di IPv6 di header layer ketiga bersama dengan pesan ICMP time exceeded. Jadi urutan pertama pesan yang dikirim dari threshold akan memiliki nilai bidang TTL 1. Ini menyebabkan TTL kehabisan waktu paket IPv4 di router pertama. Router ini kemudian merespon dengan pesan ICMPv4 time exceeded. Traceroute sekarang memiliki alamat dari hop pertama. Jadi traceroute kemudian secara bertahap menambah bidang TTL 2, 3, dan 4 untuk setiap urutan pesan. Ini memberikan jejak dengan alamat setiap hop saat paket kehabisan waktu lebih jauh di jalur. Bidang TTL terus ditingkatkan hingga tujuan tercapai atau bertambah ke maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah tujuan akhir tercapai, tuan rumah merespon dengan pesan ICMP port unreachable atau pesan ICMP echo reply alih-alih pesan ICMP time exceeded. Lalu ini ada ICMP paket format. ICMP dienkapsulasi langsung ke dalam paket IP. Dalam pengertian ini hampir seperti protokol lapisan transport.
karena dienkapsulasi ke dalam paket namun dianggap sebagai protokol lapisan 3. ICMP bertindak sebagai muatan data ke dalam paket IP. Ini memiliki bidang data header khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, gambar di samping. ICMP menggunakan kode pesan untuk membedakan antara berbagai jenis pesan ICMP. Ini adalah beberapa kode pesan umum yang ada. Angka 0 yaitu echo reply atau menanggapi ping. 3. Tujuan tidak dijangkau. 5. Redirect atau gunakan rute lain untuk ketujuan yang akan dituju. 8. Permintaan gema atau permintaan gema untuk ping. Yang ke-11 waktu terlampaui atau TTL menjadi 0. Seperti yang akan Anda lihat nanti dalam kursus, analisis keamanan cyber mengetahui bahwa bidang muatan ICMP opsional dapat digunakan dalam vektor serangan untuk mengekstrak data. Lalu di sini ada paket tracer atau verify IPv4 dan IPv6 addressing. Dalam aktivitas pelacakan paket ini, kita dapat memverifikasi konfigurasi pengalamatan IPv4 dan IPv6 dan menguji konektivitas dengan ping dan tracer. Jadi di sini ada 3 part. Yang pertama adalah part 1 dengan melengkapi dokumentasi tabel pengalamatan. Di part 1 ini ada 2 step. Yang step pertama menggunakan ipconfig untuk memverifikasi pengalamatan IPv4. Dengan cara yang pertama yaitu klik PC1 dan buka command prompt. Lalu yang kedua, masukkan perintah ipconfig atau all untuk mengumpulkan informasi IPv4 dan isi addressing tabel dengan alamat IPv4, subnet mask, dan gateway default. Yang ketiga, klik PC2 dan buka command prompt. Dan yang keempat, masukkan perintah ipconfig atau all untuk mengumpulkan informasi IPv4. Isi addressing tabel dengan alamat IPv4, subnet mask, dan gateway default. Lalu untuk step keduanya, menggunakan IPv6 config untuk memverifikasi pengalamatan IPv6. Yang pertama yaitu pada PC1 masukkan perintah IPv6 config atau all untuk mengumpulkan informasi IPv6. Isi tabel pengalamatan dengan alamat IPv6, awalan subnet dan gateway default. Lalu yang kedua pada PC2 masukkan perintah IPv6 config atau all untuk mengumpulkan informasi IPv6. Isi tabel pengalamatan dengan IPv6, awalan subnet dan gateway default. Lalu yang part kedua dengan menggunakan ping untuk memverifikasi konektivitas IPv4. Di sini juga ada 2 step. Yang step pertama menggunakan ipconfig untuk memverifikasi konektivitas IPv4. Yang A dari PC1 ping alamat IPv4 ke PC2. Lalu yang kedua dari PC2 ping alamat IPv4 untuk PC1. Lalu ada step 2-nya menggunakan IPv6 config untuk memverifikasi konektivitas IPv6. Dari PC1 ping alamat ke IPv6 ke PC2, dari PC2 ping alamat ke IPv6 ke PC1. Lalu yang part ketiga, temukan jalan dengan menelusuri rute. Ada 2 step juga. Step yang pertama, gunakan tracer untuk menemukan jalur IPv4. Dari PC1, telusuri rute ke PC2. PC2 lebih dari tracer 10.10.1.20. Lalu yang B, dari PC2, telusuri rute ke PC1. Dan step yang kedua, gunakan tracer untuk menemukan jalur IPv6. Yang pertama, dari PC1 telusuri rute ke alamat IPv6 untuk PC2, isi lebih dari tracer 2001 2 DB8 21 24 2 kali 2A. Itu merupakan IP dari IPv6 karena ada titik 2, ada 2 kolon, ada 2 semikolon yang ada di IP-nya. Lalu yang kedua, dari PC2 telusuri rute ke alamat IPv6 untuk PC1. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.